Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, selamat siang menjelang sore Bapak Profesor Bambang selaku dosen pengajar PAP Administrasi Publik 2021 serta para audiens sekalian. Jadi saya Damar selaku moderator ingin memandu jalannya presentasi dari kelompok 3. Jadi langsung aja saya akan men-share screen dari PPT kelompok 3. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu anggota dari kelompok 3. Jadi yang pertama ada Arafi, yang kedua ada Aulia Syafina, yang ketiga itu ada Kalista Zarin, terus yang keempat ada Brian Hadi Wibowo, dan yang terakhir ada Berlian Deviani Lorenzia. Jadi kita mulai aja dari slide pertama. Jadi dipersilakan untuk kelompok 3 membawakan materinya. Bisa di next slide-nya, Damar. Nah, terima kasih. Baik, terima kasih, Damar, untuk kesempatan yang sudah diberikan. Kelompok kami akan mempresentasikan materi Reinventing Government. Nah, dalam buku McKinney dan Lawrence ini disebutkan bahwa Osborne dan Gebler berpendapat bahwa reinventing government is the idea of realizing an entrepreneurial and decentralized government. Yang artinya bahwa reinventing government ini adalah pemikiran untuk mewujudkan pemerintahan yang berwirausaha dan terdesentralisasi. Berwirausaha artinya menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang biasanya diterapkan dalam dunia usaha untuk diaplikasikan dalam tata kelola pemerintahan agar dapat terkelola secara efektif dan efisien. Kemudian terdesentralisasi artinya tidak terdapat pemusatan wewenang pada salah satu seseorang, tapi terbagi ke dalam beberapa unit kerja. Nah, subbab pertama yang akan kami sampaikan adalah reinvention, some prior to attempts and development, yaitu beberapa pengembangan sebelumnya, perkembangan dari reinventing government ini. Terdapat 5 periode perkembangan ini di Amerika Serikat. Yang periode pertama pada masa pemerintahan Presiden Andrew Jackson. Presiden Andrew Jackson's appeal for the common citizen administrators, yaitu seruan Presiden Andrew Jackson untuk administrator warga biasa. Ada beberapa kebijakan yang diambil oleh Presiden Andrew Jackson yang itu menandai adanya reinvention. Yang pertama, develop direct line of contact with citizen, yaitu mengembangkan kontak langsung dengan warga. Berbeda dengan presiden sebelumnya yang menggunakan kekuasaan presiden secara penuh dan menjaga jarak dengan rakyat, Presiden Andrew Jackson ini menerapkan kontak langsung dengan warga. Kemudian juga menggunakan slogan, biarkan rakyat memerintah. Yang kedua, committed to the Constitution and States' Rights, yaitu berkomitmen kepada konstitusi Amerika Serikat dan menghargai adanya hak-hak dari negara bagian. Yang ketiga, changed the relationship among the political parties, Congress, and executive, di mana Presiden Andrew Jackson ini mengubah hubungan dari partai politik, Kongres, dan eksekutif yang semula vertikal menjadi horizontal. Diulangi, Rafli, untuk nomor 1 tadi apa diterjemahkan? Develop direct line of contact with citizens. Atasnya. Presiden Andrew Jackson's appeal for the common citizen administrators. Ya. Apa maknanya? Seruan Presiden Andrew Jackson untuk administrator warga biasa. Bukan administrator warga biasa. Seruan Andrew Jackson untuk apa itu administrator, common citizen administrator itu administrators bersama warga. Oh iya Pak, mohon maaf Pak kalau ada kesalahan. Pak.
Bagus, tapi substansi dari paparan ini sangat bagus dan saya sangat menghargai. Tapi maknanya bukan warga biasa, tetapi common citizen administrator itu adalah administrator bersama-sama warga. Oke, silakan dilanjutkan. Bagus, Rafli. Baik. Kemudian the second period yaitu periode masa Presiden Abraham Lincoln and the Civil War aftermath, yaitu Presiden Abraham Lincoln dan perang saudara dan akibat dari perang saudara. Nah, Presiden Abraham Lincoln ini memerintah pada saat Amerika Serikat dilanda perang saudara antara negara bagian utara yang mendukung penghapusan perbudakan dan negara bagian selatan yang menolak penghapusan perbudakan. Nah, akibat daripada perang saudara ini cukup besar bagi Amerika sehingga diperlukan rekonstruksi atau perbaikan untuk memperbaiki keadaan Amerika Serikat. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Presiden Abraham Lincoln. Yang pertama, the role of government was greatly expanded, yaitu meningkatkan peran pemerintah federal secara signifikan, terutama dalam hal perencanaan dan pembangunan ekonomi untuk merekonstruksi negara bagian selatan yang hancur akibat perang saudara. Kemudian yang kedua, immigration was encouraged to expand and complement the labor force, yaitu mendorong imigrasi untuk melengkapi angkatan kerja. Nah, setelah perbudakan ini dihapuskan, negara bagian selatan yang bertumpu pada sektor perkebunan di mana dijalankan oleh tenaga budak. Nah, karena budaknya ini dihapuskan, jadi mengalami kekurangan tenaga kerja. Nah, pemerintah federal memandang ini kemudian mendorong adanya imigrasi dari tenaga kerja di negara bagian utara ke tenaga kerja di negara bagian selatan. Kemudian kebijakan yang ketiga ada land grants were used to develop the west of United States, yaitu menghibahkan tanah kepada pemerintah negara bagian untuk mengembangkan wilayah barat Amerika Serikat. Saat itu negara bagian yang berkembang adalah di pantai timur Amerika Serikat, sedangkan di pantai barat Amerika masih belum tersentuh pembangunan. Nah, untuk menghindari terjadinya perang saudara akibat ketimpangan, maka pemerintah federal kemudian menghibahkan tanah kepada negara bagian di wilayah barat untuk dikelola agar bisa memakmurkan warga Amerika Serikat yang ada di bagian barat Amerika. Kemudian periode ketiga, yaitu pada masa Presiden Theodore Roosevelt dan Woodrow Wilson. Pada masa Theodore Roosevelt, ada beberapa kebijakan yang ingin menunjukkan adanya reinvention. Yang pertama, mengontrol dan memoderasi pengaruh monopolis. Jadi di sini tampak bahwa diterapkan prinsip manajemen yang menolak monopoli. Kemudian yang kedua, mendukung konvensi tahunan pertama tentang good government pada tahun 1884. Di mana konvensi ini membahas tentang good government yang di sana ingin menerapkan prinsip-prinsip manajemen ilmiah. Dan pemerintah federal mendorong untuk kota-kota dan negara bagian di Amerika Serikat untuk menggunakan prinsip manajemen ilmiah ini. Sehingga pada tahun 1928 sudah ada 324 kota di beberapa negara bagian yang menerapkan prinsip manajemen ilmiah ini. Kemudian sambung ke poin ketiga, itu menggunakan manajer profesional untuk menjalankan pemerintahan. Nah, ini menunjukkan bahwa di masa Presiden Theodore Roosevelt ini sudah ada yang namanya reinventing government, meskipun konsep reinventing government itu belum ditemukan. Kemudian yang kedua, pada masa Presiden Woodrow Wilson, ada beberapa kebijakan yang diambil. Yang pertama adalah mendorong pengesahan Undang-Undang Federal Reserve System. Dan yang kedua, membentuk Federal Trade Center, di mana kedua kebijakan ini mendorong adanya kesatuan komando untuk menjalankan manajemen. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan pemilihan senator Amerika Serikat secara langsung. Dan yang keempat, memberikan hak pilih kepada perempuan. Bisa di next, Damar. Kemudian the fourth period, the Great Depression and President Franklin Delano Roosevelt's activist policies.
depresi hebat yang terjadi pada tahun 1930-an ini mendorong adanya periode penemuan kembali yang baru, di mana Presiden Franklin Delano Roosevelt karena keadaan yang tidak memungkinkan karena adanya depresi hebat, kemudian mendapat wewenang dan memungkinkan untuk mengambil peran aktivitas yang luar biasa dalam pemerintahan yang kemudian dikenal sebagai New Deal. Nah, ada beberapa peran luar biasa yang diambil oleh Franklin Delano Roosevelt dalam masa ini, seperti yang pertama, melakukan reformasi keuangan, yaitu reform the currency. Dan yang kedua, initiated public works to stimulate the economy, yaitu memulai pekerjaan umum yang merangsang ekonomi. Terjadi pembangunan yang besar, yang merata di beberapa kota dan negara bagian yang padat karya, dapat menyerap tenaga kerja banyak sehingga mendorong adanya aktivitas ekonomi dan mendorong adanya pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang ketiga, introduced unemployment and old assistance, yaitu memperkenalkan bantuan untuk pengangguran dan pensiunan. Selain melakukan pembangunan, Presiden Franklin ini memberikan bantuan kepada mereka golongan yang pengangguran dan pensiunan agar mereka dapat tetap melakukan konsumsi sehingga itu dapat menggenjot aktivitas perekonomian masyarakat. Kemudian periode kelima yaitu pada masa pemerintahan Presiden Jimmy Carter dan Ronald Reagan dengan kampanye anti-Washington dan anti-birokrasinya. Nah, pada masa pemerintahan Jimmy Carter, karena menggencarkan yang namanya kampanye anti-Washington dan anti-birokrasi, ini mendorong munculnya gerakan anti-pajak yang disetorkan kepada pemerintah federal. Nah, gerakan ini pertama kali muncul di California yang kemudian menjalar ke negara-negara bagian lainnya. Kemudian Presiden Carter sendiri, karena memang kampanyenya ini dia menolak anti-Washington dan juga anti-birokrasi, dia mendukung adanya Proposisi 13 pada tahun 1978 yang memotong pajak properti lokal sebesar 57%. Dan yang kedua, masa Presiden Ronald Reagan, di mana Presiden Reagan ini memandang kehadiran pemerintah federal sebagai masalah, bukan sebagai solusi. Nah, pemerintah dianggap sebagai masalah ini karena birokrasinya yang terlalu panjang dan ternyata malah membebani masyarakat. Presiden Reagan ini mendorong adanya pengalihan tanggung jawab federal ke beberapa negara bagian. Namun ternyata pemerintah federal ini juga gagal mengelola keuangan dan perekonomian negara, sehingga kemudian muncul tuntutan untuk mengkaji ulang cara pemerintah mengalokasikan sumber daya dan instrumen pelaksanaannya. Nah, karena kegagalan pemerintah federal ini pada masa pemerintahan Ronald Reagan, kemudian memunculkan adanya kajian ulang terhadap peran pemerintah di periode berikutnya, di masa pemerintahan Bill Clinton, yang kemudian membentuk tim dan menugaskan Gabler dan Osborne untuk melakukan penelitian sehingga didapatkanlah konsep reinventing government. Silakan akan dilanjutkan oleh rekan kelompok 3 berikutnya kepada Berlian. Dipersilakan. Ya, terima Bagus, kasih. Rafli, bagus. Ya, yang selanjutnya ada the new entrepreneurialism in government, yang artinya entrepreneurialism baru dalam pemerintahan. David Osborne dan Ted Gabler mengartikulasikan seruan penemuan kembali mereka untuk kewirausahaan yang lebih besar dalam pemerintahan. Pada saat David Osborne dan Ted Gabler menyerukan hal tersebut, ia telah didahului oleh sejumlah perkembangan negatif dan anti pemerintah yang telah tertanam dalam kesadaran publik Amerika. 30 tahun yang lalu, 76% orang Amerika percaya bahwa pemerintah dapat dipercaya untuk melakukan hal yang benar. Hingga saat ini, jumlah tersebut turun menjadi 30%. Menurut kepercayaan masyarakat umum, bahwa 48 sen dari setiap dolar publik yang dihabiskan cukup sia-sia. Seorang pengamat mencatat bahwa bukan karyawan yang malas dan tidak kompeten yang merusak dan menciptakan hambatan pada sistem. Namun, karena pemerintah federal yang seharusnya dipenuhi oleh orang-orang baik, namun malah terjebak dalam sistem yang buruk. Sistem yang dimaksud ini yaitu sistem yang dirancang untuk lingkungan yang sudah tidak ada lagi dan tidak dapat lagi melayani publik Amerika secara efektif.
The imperative for reinvention emanated from a number of sources and development, both national and international. Artinya, adapun keharusan kewirausahaan yang disebabkan oleh berbagai sumber dan perkembangan nasional maupun internasional, yaitu yang pertama ada pemerintahan Reagan memicu perdebatan tentang apa, bagaimana, dan cara yang dilakukan pemerintah untuk melakukan tanggung jawab. Pada saat pemerintahan Reagan terjadi perdebatan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan bagaimana hal tersebut dilakukan secara baik dan siapa yang seharusnya memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas tersebut. Yang kedua ada perluasan hak masyarakat terjadi bersamaan dengan keengganan membayar pajak. Dengan adanya perluasan hak masyarakat dengan keengganan membayar pajak ini menimbulkan krisis karena masyarakat menuntut lebih banyak barang dan jasa dengan pengeluaran dana yang lebih sedikit. Yang ketiga, the collapse of communism, change Cold War priorities and federal program restructuring. Artinya adalah runtuhnya komunisme mengubah prioritas perang dingin dan restrukturasi program federal. Pada saat runtuhnya komunisme muncul perubahan besar dalam prioritas perang dingin yang akhirnya menghasilkan restrukturisasi program federal. Yang keempat, the new global economic order increased competition so that a review of public service is needed. Artinya adalah tatanan ekonomi internasional yang baru menimbulkan persaingan yang pesat untuk meninjau ulang cara pelayanan publik. Jadi pada saat tatanan ekonomi internasional yang baru muncul, timbul adanya persaingan yang sangat meningkat dalam bidang ekonomi global, teknologi, dan kebutuhan. Persaingan ini muncul untuk meninjau ulang penyelenggaraan pelayanan publik agar lebih modern dan lebih baik untuk kedepannya. Bisa di next, Damar. Nah, Osborne and Gabler state that government use of outmoded ways to conduct business can no longer be accepted. Artinya, Osborne dan Gabler menyatakan bahwa penggunaan cara-cara bisnis yang ketinggalan zaman oleh pemerintah tidak dapat lagi diterima, atau lebih jelasnya penggunaan cara bisnis dengan cara tradisional sudah tidak akan diterima oleh pemerintah. Sehingga dengan adanya hal ini, warga itu melihat pada ruang tamu mereka melalui televisi mereka bagaimana hal-hal yang dilakukan secara kompetitif di sektor swasta dibandingkan dengan birokrasi publik yang terpusat hanya pada satu vendor saja. There are principle that the government must emphasize in developing entrepreneurship. Artinya, terdapat prinsip yang harus ditekankan pemerintah dalam mengembangkan entrepreneurialisme. Yang pertama yaitu memberikan perhatian yang lebih besar pada alternatif pengiriman internal, contohnya seperti kontrak keluar, kemitraan publik swasta, voucher, dan uang awal. Dan yang kedua, memberdayakan tim manajemen dan partisipasi Dewan Pengatur Klien. Yang ketiga, mendorong penawaran ekonomi dan persaingan internal di antara unit-unit dan yang melayani klien. Yang keempat, memasang sistem alokasi sumber daya dan evaluasi kinerja yang rasional. Yang kelima, mengatur semua tindakan untuk fokus pelanggan. Dan yang terakhir, desentralisasi kewenangan, penerapan manajemen partisipatif, dan kerja manajemen tenaga kerja. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang desentralisasi kewenangan ini dapat dilakukan dengan adanya pemerintahan pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pembangunan. Sedangkan penerapan manajemen partisipatif maksudnya adalah dengan adanya partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan secara demokratis. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan tingkat produksi dan moral karyawan. Nah, untuk kerjasama manajemen tenaga kerja ini dimaksudkan suatu perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan mereka kepada perusahaan lain melalui perjanjian kerjasama alih daya.
sehingga perusahaan tersebut akan lebih fokus pada bisnis utama mereka atau disebut core business. Dapat di next, Damar. Nah, yang pertama, the privatization movement, yang artinya gerakan privatisasi. Proponent of the entrepreneurial drive in government say that its success has been outstanding in most countries where it has been tried. Artinya, pendukung dorongan kewirausahaan di pemerintahan mengatakan bahwa keberhasilan yang luar biasa di sebagian negara di mana yang telah ia coba. Contohnya yaitu privatisasi British Telecom di Inggris pada tahun 1984 ini merupakan perkembangan yang cukup besar. Namun, sejak adanya peristiwa ini, sekitar 328 miliar US dollar operasi yang dijalankan pemerintah di seluruh dunia telah diprivatisasi. The Economic mencatat, para pendukung privatisasi ingin mengurangi ukuran pemerintah untuk mempromosikan efisiensi yang lebih besar, untuk mengecilkan defisit anggaran, menciptakan peluang yang lebih besar bagi sektor swasta dan memberikan lebih banyak pilihan dalam konsumsi publik layanan. Terus yang kedua, Presiden Georgebas issued an executive order in May 1992, yang artinya Presiden Georgebas mengeluarkan perintah eksekutif pada bulan Mei tahun 1992 ini. Hal ini ditunjukkan untuk menghilangkan banyak hambatan yang menghalangi privatisasi infrastruktur milik negara bagian dan kota yang sebagian di mana didanai oleh bantuan federal agar mempercepat privatisasi di Amerika Serikat. Bisa di next. Nah, yang sebab terakhir, yang kedua, kritik of the reinvention machine NPR. Artinya kritik terhadap reinvention machine NPR. Yang pertama ada the reinvention proponents tend to have a narrow focus, just tinkering with management and changing structure. Artinya pendukung reinvention government cenderung memiliki fokus yang sempit, yaitu hanya mengotak-atik manajemen dan mengubah struktur. A real shift in American governance would require not merely managerial reinvention, but a really radical change with strong fundamental. Artinya, pergeseran nyata dalam pemerintahan Amerika tidak hanya membutuhkan penemuan kembali manajerial, tetapi perubahan yang benar-benar radikal dan fundamental kuat. Selanjutnya, penekanan penghematan biaya sangat ditekankan sehingga terjadi pengurangan jumlah tenaga federal yang drastis jika dibandingkan pada dekade 1960-an. Yang terakhir, pemerintahan Clinton dengan reinventing government-nya menginginkan kesuksesan dan kemenangan cepat tanpa membangun fondasi kuat. Selain cacat struktural dan filosofis dan ketidakjelasan NPR, pemerintahan Clinton menginginkan kesuksesan jangka pendek dalam waktu 2 tahun dari inovasi yang disponsori. Keinginan untuk menang secara cepat ini dikejar tanpa membangun fondasi terlebih dahulu yang akan membuat kesuksesan lebih mungkin terjadi, dengan menekankan penghematan biaya sebagai titik tertinggi dari upaya perampingannya. Pegawai federal melihat tindakan Clinton ini sebagai serangan terhadap pekerjaan mereka. Jadi mereka lebih khawatir bagaimana jika mereka akan di-PHK dan akan mempengaruhi kapasitas pemerintah untuk melaksanakan fungsi yang diperlukan. Materi selanjutnya akan diteruskan oleh kelompok saya, Aulia Syafina. Dipersilakan. Kemudian ada lack of a public service philosophy, yaitu artinya kurangnya filosofi pelayanan publik. Di sini saya merangkum beberapa poin penting. Yang pertama ada NPR memperdayakan MLM untuk membuat keputusan yang lebih baik. Kemudian, kontrol manajemen pusat yang monopoli digantikan dengan kompetensi dan otonomi yang lebih besar. Contohnya seperti kekuasaan Kongres yang dialihkan ke birokrasi. Lalu, dalam birokrasi kekuasaan digeser dari atas ke bawah, yaitu MLM. Namun, kerangka filsafat NPR tidak memiliki lem untuk memegang ide penciptaan kembali bersama-sama.
Selanjutnya, NPR tidak merancang sistem mempertahankan karyawan terbaik karena adanya penekanan penghematan yang dapat membuat siapapun bisa di-PHK. Selanjutnya, tim NPR terlalu disibukkan dengan tekanan memotong pekerjaan dan menghasilkan tabungan, merupakan fokus utama yakni manajer menengah atau MLM. Bisa dilanjut slide-nya. Selanjutnya ada NPR New Form of the Politic Administration Dichotomy, yaitu bentuk baru dalam dikotomi politik dan administrasi. Pertama, ada NPR mengusulkan administrasi yang menyediakan barang dan jasa kepada publik Amerika Serikat tanpa birokrasi dan hierarki. Kedua, pemilihan non-partisipan dan permintaan akan layanan pemerintahan paling baik dapat dipenuhi oleh manajemen profesional yang terampil. Ketiga, Kongres dapat membuat UU tetapi tidak berpartisipasi dalam pelaksanaan atau fungsi manajemennya. Yang keempat, NPR mengusulkan deregulasi dan desentralisasi kekuasaan kepada manajer garis terdepan. Usulannya yaitu yang pertama menyerukan penghapusan kantor manajemen personalia atau OPM dan mengalihkan wewenangnya termasuk rekrutmen ke agen operasi. Selanjutnya, pekerjaan untuk menilai efektivitas dipindahkan sepenuhnya dari Kongres ke Presiden, kantor manajemen, dan anggaran OMB dan pelanggan. Next. Yang kelima ada NPR memunculkan paradoks karena karyawan dan pelanggan diberdayakan, sedangkan pemimpin politik diminta secara penuh mendelegasikan dan mendesentralisasikan otoritasnya sehingga pemimpin menjadi tidak berdaya. Yang keenam, tidak ada jaminan manajer yang diberdayakan akan mempromosikan kepentingan publik jika tidak ada pemimpin politik yang menjadi atasannya. Yang ketujuh, Charles T. Goodsell menyarankan penciptaan kembali pemerintah tidak dapat mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi AS, yaitu prinsip-prinsipnya ada Amerika Serikat adalah penguasa pemerintahan, bukan pengusaha baru yang diusulkan. Lalu administrasi publik merupakan pencerminan dari UU yang bersumber dari UUD, dilaksanakan dengan proses hukum dan memiliki sasaran. Kemudian fleksibilitas tindakan administratif hanya terjadi dalam konteks administrasi publik. Kemudian relaksasi batasan atau aturan keuangan tidak berarti melepaskan pengelolaan dana publik. Selanjutnya ada creating responsive birokrasi, yaitu artinya menciptakan birokrasi yang responsif. Yang pertama ada a major impetus to rethink the structure of the traditional organization, yaitu adanya dorongan besar untuk memikirkan kembali struktur organisasi tradisional. Sifat pekerjaan yang berubah menjadi dorongan utama untuk memikirkan kembali struktur birokrasi tradisional menjadi birokrasi modern yang responsif. Saat ini pekerjaan lebih berbasis pengetahuan yang membutuhkan pengumpulan dan integrasi informasi dalam sistem yang besar. Yang kedua ada the bureaucratic environment has moved from the function-based work to project. Artinya, lingkungan birokrasi telah bergerak dari pekerjaan berbasis fungsi ke pekerjaan proyek. Untuk memaksimalkan peluang dan memanfaatkan jumlah keterampilan seluas mungkin dalam waktu sesingkat mungkin, maka dibutuhkannya tim proyek. Pengetahuan yang dimiliki pegawai harus diiringi dengan kemampuan kolaboratif. Hal ini dikarenakan seorang atasan telah berada di luar proses yang berkembang, di mana kontrol bergeser dari sistem otoritas tradisional ke tim proyek. Yang ketiga, the changed bureaucracy is moving from minimalist repetitive tasks to innovation and caring. Artinya, perubahan birokrasi bergerak dari tugas berulang yang tidak berarti ke perubahan inovasi dan kepedulian. Pergerakan ini memerlukan tim proyek agar masalah dan peluang dapat diselesaikan dalam waktu sesingkat mungkin. Ketika organisasi yang berubah, maka kekuatan bos hierarkis akan memberi jalan kekuatan bagi pegawai dan pelanggannya. Koordinasi dari atas tersebut akan memberikan jalan untuk koordinasi di antara rekan-rekan pula. Bisa dilanjut slide-nya. Pada poin pertama, yaitu di creating a responsive birokrasi, terdapat adanya dorongan yang
yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Pengetahuan seorang pekerja saat ini melibatkan bringing everyone native intelligence and collaborative abilities to bear on constantly changing ways of achieving shared goals. Artinya, membawa kecerdasan asli dan kemampuan kolaboratif setiap orang untuk menanggung cara-cara yang terus berubah untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, materi akan dibawakan oleh Kalista. Kemudian ada bab How to Change Public Management, bagaimana mengubah manajemen publik. Untuk memulai proses transformasi dalam manajemen publik, perubahan harus terjadi dalam persepsi tentang bagaimana warga negara memandang pemerintah dan cara pembelajaran. In moving from existing ways of doing things to a more team-oriented model, dalam perpindahan dari cara-cara yang sudah ada dalam melakukan sesuatu ke cara yang lebih berorientasi tim. Bisa di next. Perubahan dan reorientasi hanya dapat dicapai dengan kepemimpinan baru yang memiliki visi pembaruan proses manajemen publik. The leadership should, kepemimpinan tersebut seharusnya 1. Articulate a clearly defined long-range process of change to which they are totally committed in spirit and in action. Artinya, mengartikulasikan proses perubahan jangka panjang yang didefinisikan dengan jelas, yang dilakukan dalam semangat dan tindakan. Yang kedua, enlist the support of subordinate leaders and all component agencies to the vision for change. Artinya, menggalang dukungan pimpinan, bawahan, dan seluruh komponen instansi terhadap visi perubahan. Yang ketiga, develop process and mechanism over time that facilitate and allow all participants to internalize the vision of change. Artinya, mengembangkan proses dan mekanisme dari waktu ke waktu yang memfasilitasi dan memungkinkan semua peserta untuk menginternalisasi visi perubahan. Yang keempat, menanamkan pemahaman bahwa visi mencakup perubahan terus-menerus. Kelima, anggota organisasi harus belajar secara bersama. Yang keenam, pembelajaran harus bertahap dan dapat dipahami dengan jelas untuk mendorong inovasi dan untuk secara kreatif mengatasi transformasi yang terjadi. Kemudian yang pertama ada need for cultural learning and change. Artinya kebutuhan akan pembelajaran dan perubahan budaya. Yang pertama, if improvement is to be sustained and lasting, it must be influenced by the constant change taking place. Enduring improvement demands continuous commitment to learning. Jika perbaikan ingin dipertahankan dan bertahan lama, itu harus dipengaruhi oleh perubahan konstan yang terjadi. Peningkatan berkelanjutan menuntut komitmen untuk terus belajar. Semua pembelajaran membutuhkan pengenalan sesuatu yang baru. Jadi, tanpa mempelajari sesuatu yang baru, organisasi tidak dapat berkembang. Yang kedua, David Garwin mengatakan, the learning process is managed to ensure that the changes are instilled by design and not left to change. David Garwin mengatakan, proses pembelajaran dikelola untuk memastikan bahwa perubahan ditanamkan dengan desain dan tidak dibiarkan begitu saja. Yang ketiga, pembelajaran dan perubahan berlangsung sesuai dengan paradigma yang berlaku. Cara berpikir didasarkan nilai-nilai budaya. Kemudian perilaku yang dipelajari lah yang membantu pengambilan keputusan organisasi dan individu. Jika paradigma ingin terjadi dalam pengaturan pembelajaran organisasi yang efektif, 4 langkah berikut disarankan. Yang pertama, harus ada pembelajaran bersama tentang visi kepemimpinan dan asumsi operasi. Yang kedua, pembelajaran harus berlangsung secara bertahap dan dengan jelas. Yang ketiga, setelah langkah 1 dan 2 selesai, pergeseran paradigma tercapai. Yang keempat, perubahan harus diajarkan kepada semua karyawan dari paradigma lama. Next slide. Yang kedua ada learning and the bureaucratic model, pembelajaran dan model. Yang pertama, birokrasi function best when to at the top delegate authority and power to subordinates who are duty bound to carry them out and report back to the top. Artinya,
Birokrasi berfungsi paling baik ketika mereka yang berada di puncak mendelegasikan wewenang dan kekuasaan kepada bawahan yang terikat tugas untuk melaksanakannya dan melapor kembali ke atas. Yang kedua, terdapat informasi hanya mengalir secara vertikal, seperti model kerucut yang mempresentasikan birokrasi tradisional. Yang ketiga, setiap unit dalam birokrasi beroperasi secara mandiri. Yang keempat, as the size and complexity of the bureaucracy increase, as is the case in many government agencies, learning is nearly impossible. Namun, ketika kompleksitas birokrasi meningkat, maka pembelajaran hampir tidak mungkin dilakukan karena yang pertama, mereka yang menganut paradigma yang ada memiliki kemampuan yang jelas tidak setara untuk berubah karena perbedaan dalam tingkat dan kompetensi, komitmen yang tidak setara terhadap cara-cara lama, dan pemahaman yang tidak setara tentang kebutuhan untuk berubah dan komitmen terhadap perubahan itu. Yang kedua, misi yang terpisah antar unit ataupun birokrasi meniadakan pembelajaran kolektif maupun lintas organisasi. Undang-undang dan perintah eksekutif dapat disahkan untuk menangani masalah-masalah ini, tetapi mereka tidak akan memiliki efek yang diinginkan karena sebagian besar pembuat keputusan utama terikat pada paradigma lama. Next slide. Yang ketiga ada structure as the inappropriate solution, struktur sebagai solusi yang tidak tepat. Yang pertama, permasalahan birokrasi selalu diselesaikan dengan structural response, yaitu membentuk satuan organisasi baru. For example, in Allegheny County, Pennsylvania, a few county workers have been caught working in other pursuits such as operating a tourist fishing boat on Lake Erie when they are required to be at work. Sebagai contoh, di Allegheny County, Pennsylvania, beberapa pegawai pemerintah tertangkap sedang bekerja dalam kegiatan lain seperti mengoperasikan perahu nelayan turis di Danau Erie. Yang ketiga, the county commissioner solution was to create an inspector general. Komisaris daerah kemudian membentuk inspektur jenderal untuk menangani masalah tersebut. Yang terakhir, pembentukan satuan organisasi baru dapat memunculkan konflik dengan organisasi asli yang akan menyebabkan masalah tambahan karena menghambat pelayanan kepada klien. Karena organisasi sering mencoba untuk menggantikan program yang ada dengan yang baru, memungkinkan agen baru untuk beroperasi secara berdampingan dengan agen lama untuk melayani klien yang sama. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan kami, Brian. Dipersilahkan. Yang kemudian ada Introducing Learning and Change in Public Management, atau memperkenalkan pembelajaran dan perubahan dalam manajemen publik. Important modification harus berhasil diperkenalkan, karena jika pembelajaran organisasi ingin menjadi cara hidup dalam manajemen publik, terutama pada tingkat federal. Beberapa perubahan diperlukan dalam mempromosikan transformasi dari paradigma lama yang ke baru. Sebagai contoh, pernyataan visi yang jelas dari atas ke bawah harus diartikulasikan. Kedua, perubahan harus bertahap untuk memungkinkan mereka untuk dihubungkan secara terus-menerus. Ketiga, jangka waktu yang diperpanjang setidaknya 5 tahun harus diberikan untuk berhasil melembagakan perubahan. Keempat, sistem pendukung, wewenang, dan insentif harus dikembangkan untuk mendapatkan personel kunci untuk belajar dan bekerja sama untuk membuat sesuatu terjadi. Kelima, ada keterampilan baru harus diajarkan seperti manajemen kualitas total, kerja tim, proses analisis, komunikasi, dan keterampilan memimpin. Bisa di next. Terakhir ada unbridled expectation and the Pharaoh syndrome, atau harapan tak terkekang dan sindrom Firaun.
menciptakan kembali, merekayasa ulang, dan mengubah pemerintah menjadi organisasi pembelajar mungkin menjadi suatu respon yang tepat untuk sindrom Firaun ini. Dan yang perlu dihindari oleh pejabat tinggi ialah dalam menyalahkan para pegawainya atas kegagalan mereka dalam memenuhi tuntutan publik. Sebelumnya, sindrom Firaun itu merupakan kumpulan gejala-gejala penyakit kekuasaan yang biasanya ditandai dengan penetapan tujuan yang terlalu tinggi, bahkan melebihi sumber daya yang ada, serta diikuti dengan rasa ketakutan yang terlalu berlebih. Sebagai contoh, sindrom Firaun bisa ditemukan di Pennsylvania Barat. Yang pertama, sekretaris wilayah menerima tuntunan dari para komisaris untuk berbagai proyek. Yang kedua, setiap komisaris mengetahui keterbatasan anggaran, namun tetap membuat tuntunan yang melampaui anggaran tersebut. Ketiga, sekretaris wilayah berusaha menemukan dana tanpa memperhatikan sumbernya. Keempat, beberapa waktu kemudian, Internal Revenue Service dan Departemen Pendapatan Pennsylvania tidak menerima hasil dari pungutan pajak. Yang kelima, sekretaris wilayah tahu bahwa dirinya akan diaudit sehingga mereka merasa ketakutan dan melakukan bunuh diri dengan sesak nafas. Bisa di next. Kemudian poin E, MLMS dan lingkungan yang berubah dan akuntabilitas. Yang pertama, lingkungan yang berubah mengharapkan MLM menjadi pengambil resiko yang lebih besar. Kemudian, desentralisasi dan deregulasi besar-besaran MPR memberikan peningkatan kekuatan yang signifikan kepada MLM. Ketiga, MLM memiliki kontrol yang lebih sedikit dan peluang yang lebih besar untuk menjalankan kebijaksanaan. Keempat, persyaratan kontrol, pengawasan, pemantauan yang sebelumnya dimiliki oleh MLM telah dikurangi untuk meningkatkan akuntabilitas. Kemudian, akuntabilitas tidak lagi difokuskan pada kesesuaian aturan internal dan norma administratif. Terakhir, perubahan fokus akuntabilitas tersebut berubah karena adanya perubahan penekanan kepuasan pelanggan menjadi pemenuhan harapan pelanggan. Next. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, Ya, sip. Ya, jadi sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Jadi buat para audiens yang mau jawab bisa langsung ditaruh kolom chat pertanyaannya. Oke, ini jadi ada yang nanya dari Elizabeth Nauli Sinaga. Pertanyaannya adalah, seperti yang tadi dijelaskan, ada beberapa prinsip di mana the government, prinsip di mana the government must emphasize in developing entrepreneurship. Yang ingin saya tanyakan ada di poin ketiga, yaitu seperti apa persaingan internal yang dimaksud dalam entrepreneurship dan apa saja contoh unit-unitnya. Terus pertanyaan selanjutnya dari Ariste Eta Maharani. Tadi dikatakan bahwa beberapa perubahan diperlukan untuk mempromosikan transformasi dari paradigma lama ke yang baru.
Lalu bagaimana cara untuk mempromosikan transformasi dari paradigma lama ke paradigma yang baru? Terus pertanyaan selanjutnya dari Aurani Sisila Safitri, dijelaskan bahwa salah satu kekurangan filosofi pelayanan publik adalah NPR, memberdayakan MLM untuk membuat keputusan yang lebih baik. Bagaimana cara NPR memberdayakan MLM untuk membuat keputusan yang lebih baik? Terus selanjutnya ada pertanyaan dari Cindy Marta. Tadi kelompok 3 menjelaskan mengenai The Parao Syndrome. Dampak apa yang mungkin ditimbulkan oleh adanya sindrom tersebut dan bagaimana cara penerapannya di Amerika? Terus ada Audina, seperti diketahui bahwa dalam melakukan suatu perubahan haruslah memperhatikan peluang yang memungkinkan untuk sukses dengan tidak melupakan resiko atau menekan resiko seminimal mungkin. Lalu bagaimana keterkaitan antara pengambilan resiko dan peluang terhadap keberhasilan dan reinventing government. Oke, mungkin untuk kelompok 3 dipersilakan jawab pertanyaannya. Silakan, Rafli, Berlian, Aulia, Kalista, Lian. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Arista. Bagaimana cara mempromosikan transformasi dari paradigma lama ke yang baru? Sebenarnya ada beberapa cara. Ada dengan cara memberi pernyataan visi yang jelas dari pihak atas ke pihak bawah, itu harus lebih diartikulasikan kembali. Kemudian ada perubahan-perubahan itu harus dilakukan secara bertahap, supaya hubungan antara pihak atas dengan bawah itu berlangsung dengan lama. Kemudian ada dengan cara jangka waktu yang diperpanjang, setidaknya 5 tahun, itu harus diberikan, supaya dalam melembagakan ini lebih berhasil. Sebentar. Kemudian sistem pendukung, wewenang, dan insentif itu harus dikembangkan untuk mendapatkan personel kunci untuk belajar dan bekerja sama dan untuk membuat semua itu terjadi. Kemudian ada keterampilan baru yang harus diajarkan seperti manajemen kualitas total, kerja tim, proses analisis, komunikasi, dan keterampilan memimpin. Sekian jawaban saya. Gimana, Saudara Arista? Baik, Brian, terima kasih atas jawabannya. Di sini saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Aurani, yaitu bagaimana cara NPR memberdayakan MLM untuk membuat keputusan yang lebih baik. Mungkin dengan yang pertama, yaitu
Mengganti manajemen pusat berbasis monopoli menjadi manajemen dengan kompetisi dan otonomi yang lebih besar. Yang kedua, dengan cara mengalihkan kekuasaan dari Kongres ke birokrasi. Dan yang ketiga, dalam birokrasi, kekuasaan digeser dari atas ke bawah. Mungkin itu dari saya. Apakah Aurani dapat diterima? Oke, Berli, makasih jawabannya. Ya, sama-sama. Saya izin menjawab pertanyaan dari Audina, yaitu lalu bagaimanakah keterkaitan antara pengambilan resiko dan peluang terhadap keberhasilan dalam reinventing government. Pastinya setiap perubahan itu ada resiko dan peluangnya ya. Dari reinventing government ini bisa dilihat peluangnya, yaitu saya ambil contoh dari Indonesia yang memiliki sistem pemerintahan desentralisasi. Kemudian dari pemerintah daerah juga harus didukung oleh aparatur pemerintahan yang memiliki jiwa entrepreneur. Bukan berarti pemerintah menjadi organisasi bisnis, tetapi di sini maksudnya mentransfer jiwa-jiwa entrepreneur ke aparat pemerintah, di mana memiliki jiwa wirausaha yang dapat memunculkan kreativitas dan inovasinya, sehingga menghasilkan produktivitas pelayanan kepada masyarakat. Namun, juga tidak dapat dipungkiri bahwa ada resikonya juga, yaitu budaya birokrasi kita yang mengabdi kepada penguasa, konsep top-down yang suka memerintah, dan sebagainya, yang mengakibatkan persoalan legitimasi moral birokrasi di mata publik yang rendah. Maka dari itu, diperbaiki terlebih dahulu legitimasi moral birokrasi di mata publik, bahwa para aparatur negara atau birokrat dalam melaksanakan tugasnya tidak diragukan lagi, sehingga diperlukan sosialisasi atau pengenalan kepada para aparatur pemerintah tentang semangat wirausaha yang menyangkut etos kerja birokrat atau aparatur negara yang menyerupai pengusaha, yaitu inovatif, imajinatif, kreatif, berani ambil resiko, dan lain sebagainya. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Apakah Audina dapat diterima jawabannya? Iya, baik. Terima kasih Kalista atas penjelasannya. Baik, sama-sama. Mohon izin menjawab pertanyaan dari Elizabeth Nauli. Pertanyaannya seperti apa persaingan internal yang dimaksud dalam entrepreneurship dan apa saja yang contoh unit-unitnya yang sudah disebutkan pada poin ketiga. Nah, dalam buku McKinney yang ditulis McKinney dan Lawrence ini, kompetisi yang dimaksud di sini adalah kompetisi antar sektor publik versus sektor publik, privat versus publik, kemudian privat versus sektor privat, yang dimana persaingan ini bentuknya adalah sehat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya kompetisi ini dapat meningkatkan inovasi, kebanggaan, dan juga moralitas dari pegawai pemerintah. Nah, contohnya misalnya di publik versus publik, misalnya antara ini sejauh di buku ini tidak disebutkan contoh kasusnya di Amerika Serikat, jadi kami mengambil contohnya di Indonesia mungkin. Nah, misalnya di sektor publik versus publik, misalnya Kementerian Tenaga Kerja dan juga Kementerian Perekonomian, ini saling bersaing untuk meningkatkan kinerjanya yang nanti akan dinilai oleh Bapak Presiden. Kemudian sektor privat versus, kemudian sektor publik versus sektor privat. Misalnya contohnya Bank Mandiri, Bank Nasional Indonesia ataupun BRI yang merupakan milik pemerintah BUMN, ini bersaing dengan
bank swasta, misalnya seperti BCA. Nah, mereka bersaing untuk meningkatkan kualitasnya, berlomba untuk mendapatkan nasabah yang paling banyak dengan memberikan layanan yang terbaik seperti itu. Nah, untuk membentuk kompetisi yang sehat ini, salah satunya mungkin bisa dibuat dengan model memberikan reward kepada yang bisa mencapai target. Misalnya ini ada salah satu birokrat, mereka diminta untuk mendata jumlah penduduk untuk melakukan sensus gitu. Nah, diberikan jangka waktu 30 hari. Nah, bagi yang sudah selesai sebelum 30 hari, mereka akan mendapatkan apresiasi, mungkin juga mendapatkan promosi jabatan, sedangkan mereka yang melampaui tenggat waktu 30 hari, mereka akan mendapatkan punishment. Nah, kompetisi seperti itu dibutuhkan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Mungkin dari jawaban dari kelompok kami, sepengetahuan kelompok kami demikian. Apakah ada sisi yang belum terjawab kepada Elizabeth? Terima kasih Rafli atas jawabannya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Cindy Marta Khairullah, yaitu dampak apa yang mungkin ditimbulkan oleh adanya sindrom tersebut dan bagaimana cara penerapannya di Amerika. Dampak yang mungkin ditimbulkan oleh adanya sindrom Farawo yaitu mereka yang terlibat dalam sindrom Firaun ini meminta hasil yang tidak dapat dipenuhi. Akibatnya, para pemimpin tidak berusaha memahami penyebab sebenarnya yang menimbulkan tuntutan. Tuntutan-tuntutan dari atas itu memiliki potensi menghasilkan ketidakpercayaan, konfrontasi, demoralisasi, dan perilaku disfungsional lainnya oleh karyawan, daripada kerjasama yang sering mengarah pada efektivitas dan efisiensi yang lebih besar. Singkatnya, sindrom Firaun menarik perhatian pada cara pejabat tinggi untuk menghindari kesalahan atau masalah di masa depan. Ini tidak memiliki tujuan positif untuk meningkatkan kinerja atau responsif terhadap klien. Contoh penerapan Farawo Syndrome atau sindrom Firaun ini pernah terjadi di Amerika Serikat, negara bagian Pennsylvania Barat, yaitu sekretaris wilayah setempat menerima tuntutan yang meningkat akan sumber daya dalam memenuhi berbagai proyek dan juga dalam menjalankan bantuan yang diminta oleh para komisaris. Walaupun setiap komisaris di Dewan tahu jumlah anggaran yang disediakan terbatas, namun mereka justru membuat tuntutan melampaui jumlah anggaran yang diizinkan. Atas hal tersebut, sekretaris mau tidak mau harus selalu menemukan dana yang cukup untuk memenuhi permintaan yang menggunung, dan tidak ada yang peduli dari mana dana itu berasal. Kemudian, ketika Internal Revenue Service dan Pennsylvania Department of Revenue tidak menerima pemotongan pajak, sekretaris tersebut tahu bahwa dia akan diaudit atau dilakukan peninjauan. Untuk menghindari penyelidikan dan hasil yang tak terhindarkan, sekretaris itu bunuh diri karena sesak nafas. Bagaimana dengan Cindy? Apakah menjawab pertanyaannya? Menjawab, namun mohon maaf untuk izin bertanya kembali, bagaimana cara dari penerapan sindrom Faraun tersebut? Terima kasih. Baik, mohon izin menjawab pertanyaannya Cindy. Jadi sindrom Firaun ini sebetulnya sesuatu yang buruk gitu loh. Jadi tidak diterapkan oleh pemerintah Amerika Serikat dan berusaha untuk dihindari. Nah, Jadi kalau misal bertanya tentang contoh penerapannya, ya ini tidak diterapkan oleh pemerintah Amerika Serikat, tapi tadi yang sudah disebutkan oleh Aulia itu adalah contoh kasus yang menunjukkan sindrom Firaun yang pernah ada di pemerintah Amerika Serikat. Nah, untuk penerapannya itu tidak diterapkan oleh pemerintah Amerika Serikat karena itu adalah sesuatu yang buruk begitu. Baik, terima kasih Rafli atas jawabannya. Ya, saya kira sudah sejam, Damar, bisa diakhiri. Oh iya Pak. Baik teman-teman sekalian,
pertanyaan dari para audiens sudah dijawab dengan baik oleh kelompok 3. Mungkin sekian dulu dari saya dan kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Ini saya kembalikan ke Pak Bambang. Silakan Pak Bambang. Ya, terima kasih. Kita beri apresiasi untuk kelompok 3. Terima kasih juga Damar, Pangestu atas memimpin diskusi untuk sore hari ini. Anak-anakku sekalian, tolong dicamkan baik-baik. Saya akan memberikan resume dari diskusi sore hari ini. Artikelnya berjudul Reinventing Government. Di Indonesia seringkali reinventing government itu diterjemahkan dengan mewirausahakan pemerintahan atau mewirausahakan birokrasi. Lalu di situ anak judulnya adalah Transforming Public Administration. Berarti public administration harus transform, harus berubah ke arah reinventing, ke arah entrepreneurship, ke arah kewirausahaan. Nah, why transform? Mengapa transform? The function of public administration ada 2. Catat baik-baik. Fungsi administrasi publik itu ada 2. Regulatory and services function. Berarti fungsi public administration itu satu adalah regulatory, mengatur dengan undang-undang, dengan peraturan pemerintah, dengan perda, itu adalah regulatory. Lalu the function of public administration yang kedua adalah mengurus atau services function, fungsi melayani. Nah, berarti 2 fungsi anak-anakku sekalian. Fungsi regulatory, mengatur, dan fungsi services function atau mengurus. Nah, dari paparan kelompok ini tadi, mulai dari presiden yang lama, sampai Roosevelt, sampai Jimmy Carter, sampai Ronald Reagan, pemerintah tidak mampu dengan baik untuk mengatur dan mengurus untuk regulatory and services function. So, must be adapt entrepreneurial values. Harus mengadopsi nilai-nilai kewirausahaan. Berarti inti transforming public administration ini adalah adopt entrepreneurial values. Mengadopsi nilai-nilai kewirausahaan. Mengadopsi nilai-nilai bisnis. So, entrepreneurial values interchange dengan government values. Nilai-nilai kewirausahaan, nilai-nilai bisnis, interchange atau saling mengisi dengan nilai-nilai publik. Apa nilai-nilai entrepreneurship itu? Nilai-nilai entrepreneurship itu adalah profit oriented. Tadi Rafli memberi contoh, misalnya bank swasta, itu profit oriented. That is entrepreneurial values. Tetapi bank pemerintah, rumah sakit pemerintah, ini tidak hanya profit oriented, tetapi service oriented. Orientasinya ke pelayanan.
Berarti birokrasi pemerintah harus mengadop nilai-nilai kewirausahaan. Sebaliknya di sektor bisnis harus mengadopsi pula nilai-nilai publik. Jadi inti dari transforming public administration dengan contoh-contoh, dengan paparan-paparan mulai Rafli, Berlian, Aulia, kemudian Azarin, Brian, tadi semua adalah itu. Adopt entrepreneurship values to public administration. Nanti dari paparan tadi, camkan baik-baik, ada 10 prinsip yang harus diadopsi. There are 10 principles must be adopted from entrepreneurial values to public administrations. Pertama adalah steering. Kalau statement yang pas adalah steering rather than rowing. Maksudnya, peran public administration itu cukup steering, cukup mengarahkan, daripada menanggung beban semuanya, daripada mengayuh semuanya, rather than rowing. Berarti kalau semula mengatur dan mengurus itu di rowing, dikayuh oleh administrasi publik, mestinya bisa yang bisa diserahkan ke swasta, diserahkan ke swasta, yang bisa diserahkan ke masyarakat, diserahkan ke masyarakat. Jadi contohnya anak-anakku sekalian, dulu sekolah itu mulai SD, SMP, SMA, semua ditangani pemerintah. Tetapi sekarang sudah banyak SD-SD swasta, SD-SD Islam, SD-SD Katolik yang favorit, itu justru lebih diminati daripada SD pemerintah misalnya. So, the function of public administration tidak lagi rowing, tidak lagi mengayuh, tetapi cukup steering, mengarahkan. Standar mutu tetap pemerintah, tetapi mengenai melayaninya, services function-nya bisa dilakukan oleh swasta, oleh masyarakat. Itu yang pertama. So, first principles is steering rather than rowing. And second, yang kedua adalah empowering, memberdayakan, rather than services. Jadi kalau dulu pemerintah itu hanya services, melayani untuk petani, melayani untuk nelayan, melayani untuk peternak. Sekarang dengan prinsip transforming public administration itu, entrepreneurship values itu harus empowering, memberdayakan. Memberdayakan di sektor modal, memberdayakan di sektor teknologi, tadi presentasinya memberdayakan di sektor inovasi. Ini prinsip yang kedua, empowering rather than empowering rather than services. Prinsip yang ketiga adalah competition rather than monopoly. Contoh yang diberikan tadi oleh Brian, misalnya oleh Rafli dan lain-lain. Nah, kalau semula di paradigma lama, birokrasi itu monopoli. Semua birokrasi. Tetapi sekarang harus diciptakan competition. Ya,
Silahkan misalnya untuk urusan penerbangan, Garuda harus competition dengan Wings Air, dengan Batik Air, ya, dengan Citylink. Silahkan competition. Nah, justru dengan competition itu harga penerbangan jauh lebih murah sekarang. Dulu waktu monopoli Garuda mahalnya bukan main. Sekarang pemerintah mau mengembalikan ke PCR saja, PCR, kemudian di demo habis-habisan, sekarang kembali ke antigen. Jadi ini nggak bisa lagi pemerintahan ini monopoli, harus competition. Nah, so intinya adalah competition rather than monopoli. Jadi bagaimana competition itu bisa G2G, government dengan pemerintah, antar kabupaten competition, sama-sama pariwisata antara Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang competition. Tidak bisa pariwisata dimonopoli Batu. Kabupaten Malang juga bergerak, Kota Malang juga bergerak. Ini yang dimaksud competition rather than monopoli. Keempat adalah mission driven. Maaf, tadi Brian mengatakan berbasis visi. Vision driven harus diarahkan pada visi dan misi rather than rules driven. Jadi tidak hanya digunakan panduan hukum, rules driven, tetapi harus berbasis pada vision and mission driven. Karena itu tadi Brian menjelaskan, visi itu mestinya dimiliki oleh setiap pemerintahan. Karena itu Batu punya visi, Malang punya visi, Kabupaten Malang punya visi, mungkin daerah kalian punya visi. Itu maksudnya adalah dengan visi itu masyarakat bersama-sama ingin menyukseskan visi tersebut. Jadi kalau dalam strategic management tadi sudah dipaparkan, adopt scientific management, mengadopsi ilmu-ilmu manajemen ilmiah ke dalam sektor publik. Nah, salah satunya adalah vision and mission driven. Harus dikendalikan oleh visi dan misi. Visi dan misi itu terjemahan sederhananya adalah cita-cita. Bahkan dalam aliran scientific management, organisasi yang bagus punya visi. Tetapi lebih bagus lagi kalau orang-orang yang ada di dalam organisasi juga harus punya visi. Punya cita-cita. Jadi misalnya Brian, kalau saya tanya cita-citanya jadi apa? Harus punya visi itu. Rafli, saya tanya cita-citanya menjadi apa? Vision. Jadi harus berorientasi pada vision. Nggak bisa dijawab, Rafli cita-citanya apa? Mengalir saja Pak. Nggak bisa. Dalam pandangan transforming public administration, must be based on vision. Harus punya visi. Misalnya visi saya mengembangkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau saya akan menyimpang dari visi itu, misalnya kok saya punya will, saya segera kembali ke vision. Kok saya ternyata tidak bekerja keras, bagaimana bisa sakinah? Wong kebutuhan lahir tidak terpenuhi, saya kembali ke vision. So, vision, mission itu penting. Jadi kalau kalian selama ini tidak punya visi, ya tolong mulai nanti malam muhasabah kira-kira visi hidupnya apa. Apa visi hidupnya itu akan menjadi orang yang bermanfaat, ya, dunia akhirat, ya kira-kira visi itu silakan dicapai. Visinya misalnya ingin membuat keluarga yang sejahtera, lahir dan batin, ya, belajar yang rajin untuk membantu orang tua memudahkan segala tanggung jawabnya. Itu vision. Jadi
hikmah yang bisa diambil dengan transforming public administration itu kalian semua dalam hidup harus punya visi. Tidak sekedar rules driven, tidak sekedar mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Jadi keempat adalah vision driven rather than rural driven. Kemudian yang kelima, tadi belum disinggung ini, funding outcome rather than budgeting input. Jadi funding outcome, pemerintahan ke depan itu harus menghasilkan daripada hanya budgeting input, daripada hanya mengeluarkan. Banyak contoh anak-anakku sekalian, instansi pemerintahan yang merugi. Dulu sempat PJKA itu merugi. Mengapa PJKA merugi? Di situ banyak calo, layanannya jelek. Nah, hanya mengeluarkan dana yang besar, budgeting input. Bayangkan sekelas Garuda yang cenderung monopoli sekarang bangkrut misalnya. Karena orientasinya adalah budgeting input. Mestinya digeser adalah funding outcome, menghasilkan. RSSA Malang menghasilkan berapa? Sehingga beban dari Provinsi Jawa Timur berkurang. Rumah sakit Batu menghasilkan berapa? Sehingga beban Pemkot Batu menjadi berkurang. Kemudian katakanlah PDAM Kota Malang menghasilkan berapa, sehingga beban Pemkot Malang berkurang. Jadi funding outcome ya lebih berorientasi pada penghasilan rather than budgeting input, rather than daripada hanya menghabiskan dana. Kemudian yang berikutnya, yang ke-6 adalah customer driven rather than bureaucracy driven. Jadi kalau dulu diarahkan oleh birokrasi semuanya. Bureaucracy driven. Pemerintahan sekarang yang transform tidak bisa semua diarahkan oleh birokrasi. Harus citizen driven, harus customer driven. Apa kemauan rakyat? Apa kemauan warga? Apa kemauan masyarakat? Ya. Tidak bisa, misalnya monopoli, birokrasi hanya melayani tanpa ada inovasi. Ya. Kalau transport maunya birokrasi, ya transport konvensional. Semua pakai angkutan, tarif angkutan diatur, tarif kereta diatur, tarif taksi diatur. Nah, ternyata sampai sekarang tidak bisa birokrasi driven itu. Pemerintah mengatur pajak restoran, kalian tidak pernah pesan ke restoran, tapi kalian pesan ke GoFood. Kalian sudah disediakan angkutan kota yang biru-biru itu, saya yakin tidak pernah naik angkutan kota, lebih memilih Gojek. Jadi tidak bisa birokrasi driven, tetapi harus customer driven. Ada hotel-hotel mahal, pemerintah mengatur tarif hotel. Saya yakin untuk sekelas kalian daripada tidur di hotel berbintang, lebih baik tidur di homestay yang lebih murah. Sarapan cukup Indomie, tidak ada kolam renang, tapi tarif hotelnya murah. Jadi itu semua adalah merupakan customer driven rather than bureaucracy driven. Nah, yang sekarang anak-anakku sekalian, pemerintah lambat mengantisipasi ini, sering kedahuluan, mengatur pajak hotel, kedahuluan homestay, mengatur pajak transportasi, kedahuluan Gojek, mengatur pajak restoran, kedahuluan GoFood. Jadi memang harus berorientasi pada customer driven rather than bureaucracy driven. Ini menarik. Kemudian berikutnya adalah earning rather than spending.
Ini adalah memperkuat funding outcome tadi. Maksudnya earning rather than spending, earning, berpenghasilan, rather than spending, hanya mengeluarkan. Karena itu kalau birokrasi masih wawasannya boros, itu belum earning, belum menghemat. Jadi yang diperlukan adalah earning rather than spending. Nah, yang berikutnya, yang ke-8, preventing rather than caring. Preventing rather than caring. Preventing, mencegah. Jadi dengan adanya 4.0, 4.0, ada 5.0, ada globalization. Apa preventing yang dilakukan? Apa mencegah yang bisa dilakukan? Jangan sampai misalnya tadi unemployment, terjadi pengangguran. Untuk mencegah unemployment, maka harus dilakukan preventing. Pemerintah harus menyediakan banyak lapangan kerja rather than caring atau mengobati. Setelah pengangguran banyak, demo di mana-mana baru dilakukan. Jadi prinsip mengenai preventing ini penting. Misalnya bagaimana pemerintah mencegah penyebaran COVID-19 misalnya. Supaya yang exposure, yang terpapar berkurang, supaya vulnerability, kemungkinan terpaparnya rendah, maka preventing. Nah, karena itu preventingnya apa yang dilakukan pemerintah? Sekarang vaksin besar-besaran. Vaksin 1, vaksin 2, vaksin 3 untuk tenaga medis. Ini adalah preventing rather than caring. Jadi ini pemerintah juga berusaha menerapkan transforming public administration itu. Di antaranya adalah preventing rather than caring. Kemudian teamwork. Teamwork atau participation rather than hierarchy. Jadi tadi dipresentasikan. Learning by doing, team building, tadi mengembangkan tim. Makna team building, learning by doing, teamwork, itu adalah partisipasi yang ditingkatkan. So, teamwork and participation rather than hierarchy. Jadi, lebih baik meningkatkan partisipasi masyarakat daripada hanya memfungsikan birokrasi secara hierarkis. Banyak contoh anak-anakku sekalian yang bisa dilihat dalam hal ini. Teamwork rather than hierarchy. Nah, mengembangkan sektor pertanian tidak bisa hanya mengandalkan dinas pertanian. Tidak hanya bisa mengandalkan Kementerian Pertanian. Harus memberdayakan petani itu sendiri dalam hal benih, dalam hal teknologi, dalam hal jaringan pasar, dalam hal kemasan. Ini adalah terus participation rather than hierarchy. Dan yang terakhir, anak-anakku sekalian, market rather than organizations. Jadi market ya, mengedepankan mekanisme pasar. Market mechanism rather than organization. Tidak bisa dihambat tuntutan publik sekarang bahwa market oriented-nya tinggi. Tetapi bagaimana market itu harus terkendali. Market itu harus terkendali. Misalnya adanya mekanisme pasar, misalnya tidak boleh merusak pasar tradisional. Maka harga pasar tradisional harus dibuat murah. Ini market rather than organization. Ya. Dulu orang belanja hanya bisa ke pasar. Tetapi sekarang sudah Alfamart, Indomart, ya. Saya tidak yakin kalau misalnya Berlian misalnya lebih suka ke pasar tradisional daripada ke Indomart dan Alfamart. Nah, saya tidak yakin.
Saya juga tidak yakin, misalnya Cindy ya lebih suka makan makanan tradisional daripada fast food misalnya. Tidak yakin. Ya, saya tidak yakin kalau Rafli lebih suka kopi desa daripada Starbucks misalnya. Ini adalah market driven rather than organizations. Karena itu anak-anakku sekalian, tetapi kendati transforming di Amerika, ini dalam konteks Indonesia harus dikendalikan. Boleh transform adopted entrepreneurship values, tetapi harus disesuaikan kondisi Indonesia. Jadi ini anak-anakku sekalian, 10 prinsip reinventing government yang membedakan antara reinventing dengan birokrasi. Birokrasi tentu old public administration. Reinventing government ini adalah modern public administration. Tetapi sekali lagi kritik terhadap teori ini bahwa kita tetap harus mengadopsi teori ini tapi dalam konteks Indonesia. Jadi saya memberikan di kelas ini materi yang lebih advance supaya anak-anakku sekalian bisa paham teori tapi sekaligus juga melihat realitas. Tidak semua konsep transforming itu diadopsi. Tetapi bagaimana 10 prinsip tadi bagaimana bisa diterapkan di Indonesia dengan tetap tidak meninggalkan keindonesiaan. Mungkin kalian sekali-sekali boleh Starbucks. Kalian sekali-sekali boleh minum cappuccino, mochaccino dan lain-lain. Tapi ingat bahwa kita orang Indonesia. Juga perlu kembali ke kopi aslinya yang hitam itu. Yang hitam lebih banyak jagungnya daripada kopinya, lebih banyak kelapanya daripada kopinya. Tidak harus popcorn, tapi jagung godok, mungkin juga itu Indonesia. Bisa jadi customer driven Anda mengatakan fast food lebih praktis. Mungkin McDonald's, mungkin Pizza Hut, mungkin Kentucky Fried Chicken, semua itu tapi jangan melupakan. Anda juga harus gemar soto, Anda juga harus gemar bakso, Anda juga harus gemar rawon. Jadi not only market driven, tetapi juga harus disesuaikan dengan Indonesian condition. Ini manfaat dari teori ini anak-anakku sekalian, bagaimana transforming public administration itu telah bergerak luas di Indonesia sampai sekarang, tetapi kita jangan sampai melupakan kondisi keindonesiaannya. Itu materi sore hari ini, saya agak lama, nggak apa-apa menjelaskan supaya lebih tuntas, dan silakan dibaca ulang, lalu kaitkan dengan 10 prinsip yang saya jelaskan ini tadi. Lebih detail bisa dilihat di tulisan aslinya tentang 10 prinsip reinventing government dari Ted Osborne dan Ted Gabler. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita akhiri sekian. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.